Halo semua, jadi di video sebelumnya aku udah share kalian tentang tab ya. Nah maka di video kali ini aku pengen share sedikit tentang Karel. Sebagaimana yang kalian ketahui ya bahwa di UT memang tidak ada yang namanya ngerjain skripsi. Nah instead of ngerjain skripsi, kita di UT punya yang namanya karya ilmiah. Nah, memang keduanya antara skripsi dan karya ilmiah ini punya beberapa perbedaan, akan tetapi keduanya sama-sama merupakan bentuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, karya ilmiah di UT yang dimaksud ini adalah artikel ilmiah ya, yang disusun dan dikembangkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan isi, bahasa, penalaran, dan sistematika serta format yang sudah ditentukan. Nah, biasanya ya karya itu lebih pendek ya dari skripsi gitu dan memiliki ukuran yang terbatas. Nah, kenapa UT memutuskan untuk meniadakan skripsi dan lebih memilih karya? Karena dianggap lebih bernilai ilmiah dan juga dapat digunakan sebagai bimbingan ilmu yang berguna bagi masyarakat secara luas. Skripsi itu pada umumnya hanya dipublikasikan dan diakses oleh orang-orang di lingkungan akademik gitu ya, seperti kayak dosen atau sama mahasiswa. Nah kalau karya biasanya itu dia memiliki potensi untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah, buku, atau sumber informasi internasional yang dapat diakses oleh masyarakat luas dalam negeri maupun luar negeri. Nah nanti ya cara pengerjaan karya itu pasti akan disosialisasikan dan diinformasikan oleh UT ya, baik di sosial media ataupun bahkan di website Tuton gitu ya. Karena nanti mahasiswa akan diwajibkan mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap ya. Jadi melalui kegiatan-kegiatan belajar mandiri. Jadi kayak pengerjaan karya kalian itu nanti akan dilakukan secara bertahap dari mulai pertemuan 1, pertemuan 2 sampai pertemuan terakhir gitu ya. Nah nanti akan dibimbing oleh dosen atau tutor pembimbing. Yang mana ya dosen atau tutor pembimbing ini mereka adalah para dosen atau praktisi di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah adapun bimbingannya ya bisa kalian lihat secara detail di website ut.ac.id seperti yang ada di layar ini ya. Nah di sini aku ambil contoh jadwal pembimbingan mata kuliah karya ilmiah tahun kemarin ya. Di sini bisa kalian lihat ada tabelnya kegiatan belajar seperti kegiatan belajar 1, pendahuluan, belajar mandiri dan tugas mandiri. Kemudian materinya ada orientasi mata kuliah, mempelajari panduan mata kuliah karya dan lain sebagainya. Kemudian di sini kegiatan belajar 2 ada tutorial atau webinar ya. Di sini nanti kalian akan sejenis kayak Zoom ya sama tutor pembimbing kalian. Kemudian tugas 1 hampir mirip seperti kalian ngerjain tugas ya, hanya saja itu nanti diisi dengan karya ilmiah kalian. Jadi seperti yang aku bilang ya, ini pembikinan atau pembuatan karya ilmiah kalian ini sebenarnya sangat mudah karena dia dilakukan secara bertahap. Jadi dari tugas 1 gitu ya, kalian sudah diminta untuk merumuskan gitu ya karya kalian. Ini seperti di sini ya, kalian lihat tugas 1 membuat 1 judul artikel ilmiah. Nah itu kalian udah dimulai tuh sebenarnya proses pembuatan karya kalian udah dimulai dari kegiatan belajar tugas 1 ini. Kemudian nanti kalian disuruh mencari, membaca, merangkum, mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir, kemudian membuat 1 kerangka tulisan artikel ilmiah gitu ya. Nah nanti yang berikutnya ada tuton. Kalian juga harus mengisi forum diskusi, kalian harus mengisi seperti kalian mengerjakan tuton pada umumnya gitu ya. Nah nanti ini seperti yang aku bilang kegiatannya bertahap, kegiatannya secara berkala.
maka kalian harus mengikuti semua dari kegiatan belajar ini. Jadi mau gak mau kalian harus mengikuti proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir gitu ya. Nah kemudian tugas 2 seperti itu lagi, bertahap lagi kalian bikin karilnya, yakni membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan, kemudian membuat kutipan langsung dan tidak langsung berserta sumbernya, kemudian membuat daftar pusaka dengan benar dan lain sebagainya gitu ya. Nah nanti ini kalian ikuti saja prosesnya ya, prosesnya hanya akan dilakukan di Tuton dan juga di Zoom gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, kalian mungkin awal-awal pada bingung gitu ya, gimana cara ngerjainnya Kak. Cuman tenang aja, karena cara ngerjainnya benar-benar seperti kalian ngerjain Tuton dan seperti kalian ngerjain tugasnya gitu. Nah di sini nanti pada finalnya ya, di sini kalian kegiatan belajar 13, tutorial 6. Nah di sini kalian sudah bisa untuk di kegiatan belajar 14 kalian sudah bisa untuk mempublish artikel final kalian, yang mana itu akan diunggah pada tugas yang terakhir ya, pada tugas 4 gitu. Nah di sini ya keterangannya, kegiatan Tuton berlangsung secara asinkronus selama 2 sesi dengan durasi per sesi selama sekitar 1 minggu. Sama ya seperti Tuton. Kemudian kegiatan Tuweb berlangsung secara tatap muka dalam 4 sesi dengan durasi per sesi 2 jam yang pelaksanaannya antara hari Senin sampai hari Jumat. Itu nanti Tuwebnya seperti Zoom ya, kalian tatap muka sama dosen kalian. Nah nanti jika kalian ada pertanyaan ya, maka silahkan tanyakan aja di sesi tanya jawab Zoom ya. Nanti dosennya pasti akan melenggangkan sedikit waktu gitu ya untuk sesi tanya jawab, dan kalian harus bertanya ya, mumpung ada waktu bersama dengan tutor pembimbing gitu ya, digunakan secara baik waktunya. Nah kemudian pembimbing memiliki wewenang dalam menentukan waktu atau jam pelaksanaan Tuweb atau Zoom ya, berdasarkan kesepakatan dengan para mahasiswa. Nah, jika kalian tahu channel ini ya, aku selalu sharing kalian step by step tentang suatu cara, misalnya cara mengerjakan Tuton. Nah, jadi aku selalu sharing kalian dari awal ya, dari awal login ke websitenya sampai akhir unggah, aku selalu sharing, atau seperti cara mengerjakan THE exam gitu ya. Jadi aku selalu sharing dari awal sampai akhir. Tapi entah kenapa ya, dalam proses pengerjaan karil waktu itu aku nggak kepikiran buat nge-record atau mendokumentasikan step by stepnya gitu ya. Entah kenapa aku juga kayak sekarang kayak nyari-nyari gitu, apakah aku ada screenshot, siapa tahu kan ada aku screenshot sedikit aja mungkin ya tentang tutonnya mungkin, atau tentang turnitinnya mungkin, atau tentang skornya atau lain sebagainya, tapi nggak ada sama sekali. Jadi sayang banget sebenarnya, karena aku pengen sharing aja kalian dari awal pengerjaan karil sampai akhir aku unggah karil gitu ya, sampai aku dapat skor lumayan bagus dan lulus gitu ya. Aku pengen banget sharing ke kalian, tapi aku nggak ada bahannya, nggak ada kontennya. Nah tapi jangan khawatir ya, kalian masih bisa untuk mencari informasi mengenai pengerjaan karil secara lengkap dan detail melalui YouTube sebenarnya ya, atau melalui website. Yang di sini aku nemu ya websitenya dari blog ini, UT Kebumen ya. Di sini ada panduan upload karya ilmiah atau karil terbaru, dan ini lumayan lengkap ya. Kalian bisa lihat di sini tuh dari awal ya sampai kegiatan belajar 1, 2, 3 dan sebagainya. Tuh kalian bisa lihat dari website ini ya, di sini. Nah nanti karil yang udah kalian unggah di Tuton itu harus lulus plagiasi Turnitin ya. Jadi nanti ada pada tiap pertemuan itu tutor pembimbing akan memeriksa dan juga akan mengoreksi atau memberikan masukan kepada kalian gitu ya. Nah untuk passing grade atau untuk lulus karil itu kalian harus mendapatkan nilai minimal 75 ya dari tutor pembimbing. Nah bagi kalian yang udah nonton video tentang TAP
ya, yang udah aku sharing kemarin. Maka aku di situ udah singgung tentang kebijakan terbaru TAP dan Karil, yang mana sejak tahun ajaran 2023 Karil diregistrasikan sendiri dan terpisah dari TAP, yang mana sebelumnya mereka disatukan gitu ya. Nah, kali ini mereka terpisah, TAP dan Karil terpisah dan diregistrasikan secara terpisah. Dan bagi kalian atau mahasiswa yang tidak lulus, baik non SIPAS maupun SIPAS ya, yang tidak lulus Karil, maka diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang dan dikenai biaya 200.000, dan kalian juga wajib untuk mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan bimbingan Karil dari awal sampai akhir, dan wajib menyerahkan artikel Karil atau mengunggah artikel Karil gitu ya. Oh ya, nanti sebelum kalian mengunggah atau mengumpulkan Karil kalian biasanya diminta untuk mengumpulkan lembar pernyataan bebas plagiasi ya. Caranya sudah aku share di video sebelumnya ya, kalian bisa cek dan pelajari di situ. Nah, sepertinya ini aja yang perlu aku share tentang Karil. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan tentang Karil atau yang lainnya ya, kalian bisa komen aja gitu ya, seputar plagiarisme misalnya, atau seputar Turnitin dan lain sebagainya. Kalian bisa komen aja. Dan bagi kalian yang udah nonton, terima kasih.